Oke, teman-teman semua, Masya Allah ya, sudah pada datang nih tepat waktu jam 20.02 ya. Buat teman-teman semua yang sudah nyimak, sudah hadir, apa namanya, boleh di-share juga link informasi tentang webinar ini ke teman-teman syirkahnya mungkin ya, supaya sama-sama ya, saling ya. Salah satu kunci keberhasilan syirkah, selain tahu Halo ilmunya, Kang, lah, kok diam? enggak saya nggak diam ini, emang saya diam ini. Suara saya Jangan, jelas nggak jangan. teman-teman? Coba komennya kalau Jelas. chat dong. Jelas, jelas, jelas Oh suaranya ini jelas. Tam Yusuf aja nih yang Jelas, jelas suaranya jelas. aman ya, ngawur jelas banget tuh katanya. Ah, diam apaan? Siap ya. Oke teman-teman, sekali lagi ya, buat teman-teman yang sudah mulai hadir, sudah nyimak, boleh di-share link webinar kita malam ini ke teman-teman di sekitarnya, terutama partner bisnisnya ya, supaya saling satu sama lain saling memahami ya. Karena salah satu kunci keberhasilan syirka adalah ketika kita pemahamannya nggak cuma sendiri ya, kitanya paham, partner kitanya kagak ya, masalah juga tuh tengah jalan. Termasuk juga topik kita malam ini, topik yang menarik adalah tentang syirkah yang berujung musibah ya. Syirkah kan pastinya teman-teman pengennya dapat keberkahan ya, terus juga bermanfaatan makin luas ya, Allah ridho gitu ya. Tapi kalau kondisinya masalahnya adalah andanya paham, partner andanya nggak paham atau sebaliknya, wah ini masalah biasanya datang tuh bertubi-tubi ya. Oke, by the way, sebelum kita mulai, boleh di absen dulu dong, di share di kolom chat. Berasal dari kota mana aja ini? Boleh di share ke kita dari kota mana aja. Dan sekarang lagi bisnis apa? Boleh di share juga, mau promo juga boleh ya. Awareness lah gitu ya. Makassar, Cibubur, wih. Bandung hadir, siap. Masya Allah ya. Purwakarta, Semarang. Ada yang dari, wih serius tuh IKN. Bercanda tuh serius. Tasikmalaya, udah kita gak usah lihat sosmed dulu lah, puyeng kita dengan dengan kondisi saat ini, udah fokus ngomongin syirkah aja dulu lah, gitu ya. Tangerang, Bandung, Cianjur, Wonosobo, masya Allah ya. Itu Bandung Jati Handap seriusan itu Kang Tata, tetangga dong gitu ya. Jogja, mana lagi? Bandung, Depok, masya Allah ya. Sekali lagi dimanapun anda berada, doa terbaik saya adalah semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, dalam kondisi bisnisnya terus bertumbuh ya, jualannya makin laris, amin ya. Dan pastinya adalah diberkahi oleh Allah ya, amin. Teman-teman, insya Allah jam 20.05 kita mulai. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalau mau ngambil cemilan, ngambil kopi, ngambil teh, atau ngambil apapun bebas ya, silakan ya, dikondisikan. Insya Allah selama 1 jam ke depan, kita bakal sama-sama belajar di sini ya tentang dunia syirkah ya. Sebuah topik yang sangat penting terutama buat para pengusaha, terutama pengusaha muslim ya. Karena baik lagi sebuah prinsip yang sering kita sampaikan, profit itu penting, berkah lebih penting gitu ya. Siapa yang setuju coba komen. Setuju gitu ya. Profit itu penting, berkah lebih penting. Bisnis bukan tentang untung dan rugi saja tapi surga dan neraka. Nah, kalau Anda pegang teguh prinsip itu, maka penting buat kita semua gitu ya untuk mempelajari hal-hal yang memang posisinya adalah kita apa ya? eh, memastikan apa yang kita lakukan di kehidupan kita, terutama dalam muamalah, dalam bisnis, itu Allah berkahi gitu. Jangan sampai nanti kita punya prinsip keberkahan, tapi yang kita lakukan dalam setiap muamalahnya bermasalah kabeh gitu kan, podo ae kan. Dan ingat ya, ini yang juga sering saya sampaikan, bicara masalah tentang keberkahan, bicara masalah tentang Allah ridho gitu ya, bicara masalah muamalah, itu bukan cuma soal tentang riba saja gitu ya. Mungkin teman-teman di sini nggak pakai riba gitu ya. Masya Allah ya udah bebas riba. Tapi ya dalam muamalahnya, dalam berbisnisnya, dalam syirkahnya, wadidaw gitu ya. Nah ini makanya kita mencoba untuk sama-sama memperbaiki dengan niat untuk belajar ya. Oke teman-teman sudah masuk jam 20.05. Saya coba buka dulu ya supaya lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa dipertemukan dengan kawan-kawan yang luar biasa di berbagai kota di Indonesia, gitu ya, di berbagai macam sudut, ya, kabupaten dan kota, di mana sesuai dengan tema dan agenda kita di malam ini kita akan ngomongin tentang syirkah. Nah, program webinar ini, insya Allah kita akan setting beberapa pertemuan, ya, dalam rangka untuk menuju nanti pada saat kita program yang namanya Spasi. Apa itu Spasi? Spasi itu adalah sekolah pengelola syirkah gitu ya. Nah, di mana
program ini bertujuan untuk bisa mengedukasi teman-teman semua agar bisnisnya benar ya, muamalahnya benar, terutama dalam masalah syirkah ya, entah itu sebagai seorang pengolah ataupun sebagai investor gitu. Saya pribadi di batch sebelumnya adalah peserta juga ya, sekaligus juga bintang tamu di sana. Insya Allah nanti di bulan depan, di bulan September, saya pun diundang oleh Mas Firly untuk juga sharing tentu pengalaman bisnis saya selama 14 tahun ke belakang seperti apa. Kemarin pada saat saya ngisi halako bisnis di Bandung, saya bercerita kepada kawan-kawan, 85% bisnis saya saat ini adalah syirkah, teman-teman. Nah, 15% doang yang kita jalanin sendirian, gitu. Saya jalankan sendirian. Nah, menariknya adalah dari 85% bisnis itu, gitu ya, dari kurang lebih 14 tahun itu, ya, bahkan dari 6 tahun ke belakang, saya pernah rugi di angka 2,4 miliar gitu ya. Artinya top bisa sebagai investor, saya harus akhirnya nanggung kerugian di angka 2,4 miliar gitu. Nah, banyak orang akhirnya bertanya gitu, udah tahu rugi gitu ya, udah tahu malah jadi boncos gitu, bangkrut gitu ya, malah banyak ruginya, kenapa tetap mau bersyirkah? Nah, maka ini pertanyaan awal saya ke teman-teman, sebelum nanti saya akan alihkan ke Mas Firly ya. Boleh share dong di kolom chat. Kenapa teman-teman sebagai seorang pengusaha, terutama pengusaha muslim gitu kan, pengen bersyirkah ya. Di saat potensi syirkah itu banyak masalahnya. Di saat potensi syirkah itu banyak musibahnya ya. Tak jarang di antara kita, sahabat kita, teman-teman kita yang bercerita bagaimana bisnisnya yang awalnya pada saat awal-awal itu kita bareng-bareng aja gitu ya. Pada saat sudah mulai gede ya, transaksi udah miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar gitu kan per bulannya, mulai ya egonya mulai naik gitu kan. Satu sama lain sudah mulai ada ego dan akhirnya mulai terpecah kongsi di situ ya. Ada juga cerita dari teman saya yang belum lama, baru beberapa bulan sudah mulai bermasalah ya. Dan itu semua berawal dari awalnya, dari akadnya, dari hal-hal yang memang perlu diperhatikan ya. Nah, di sini ada komentar gitu ya, potensi ada untung, kendala di pengadaan jasa. Oke, saya mau share Kak, karena dengan kerjasama kita bisa bagi-bagi keuntungan ya. Masya Allah ya, nyari berkah katanya, meminimalisir kerugian. Nah, alasan itu teman-teman harus teman-teman pegang ya, karena sekali lagi khawatirnya nanti alasannya gak kuat, malah jadi gak bersyirkah. Nah, kenapa saya akhirnya bersyirkah? Karena banyak alasan. Salah satu alasan yang saya pegang teguh adalah ketika dalam syirkah gitu ya, orang ketiganya gitu ya, sosok ketiganya, pihak ketiganya adalah Allah langsung gitu. Nah, maka dengan catatan ya, segala prosesnya, segala hal yang memang dilakukan dalam syirkah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tidak melanggar syariat Islam gitu. Nah, itu catatannya, jangan sampai kita bersyirkah ya saling zolimin satu sama lain gitu kan. Ya masalah juga gitu ya. Nah, terlepas apapun alasan Anda teman-teman semua, di malam ini sesuai dengan topik ya, kita akan bahas tentang syirkah yang berujung musibah ya. Emang ada banyak. Nah, apa penyebabnya? Kok bisa? Biasanya seperti apa pengalaman dari dokter syirkah kita ya, Ustaz Firly, Mas Firly ini seperti apa menanganinya dan apa saja penyebab-penyebab biasanya? Boleh dah share ke kita Mas ya. Untuk mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu, mungkin saya langsung aja lempar ke Mas Firly untuk sharing sama kita. Monggo, Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini gabung lagi bersama Kang Dewa ya di forum ini berbagi ilmu. Nah, judulnya agak kurang enak nih. Syirkah yang berujung musibah. Nah, memang banyak banyak sekali ya eh, kejadian-kejadian kerjasama ya, biasanya di sosmed kita juga banyak mendengar itu yang berakhir bermasalah dan berujung musibah. Nah, yang dimaksud musibah itu bisa jadi saling menzolimi satu dengan yang lain, yaitu apa? Hak dan kewajibannya tidak dilakukan dengan baik. Kemarin itu juga sempat ada yang chat saya itu. Dia dapat nomor dari relasi, terus langsung menanyakan, Ustadz, ada contoh surat akad syirkah enggak? Saya mau kerjasama nih, begini, 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 begini. Kalau bisa, tolong di-share surat akad syirkah. Terus saya tanya dulu ke beliaunya, mohon maaf, jenengan sendiri sudah paham syirkah belum?
Ternyata dia bilang belum. Nah, terus ya saya belum paham syirkah itu seperti apa. Monggo silahkan tolong dijelaskan ke saya. Wah, ini yang buat saya bingung kan. Kenapa? Karena kalau materi syirkah komplit saya itu 4 sesi, 8 jam. Nah, kayaknya beliau berkeinginan saya untuk jelasin secara chat gitu. Disuruh nulis. Wah, itu kan sebuah kegiatan yang sangat-sangat membutuhkan energi kan. Nah, tapi terlepas itu, saya sampaikan bahwasannya menjelaskannya tidak bisa sesimpel itu. Nah, silahkan datangi majelis-majelis ilmunya dulu. Nah, terus dia juga masih agak menekankan gitu. Tapi bisa nggak di-share surat akadnya? Nah, terus saya sampaikan ke beliaunya, mohon maaf Pak, sebaiknya jangan paham dulu akad sirkah seperti apa. Kenapa? Karena banyak kejadian sirkah yang bermasalah. Saat ini banyak kejadian itu. Dikarenakan memang tidak paham akad sirkah itu seperti apa. Walaupun bisa jadi punya surat akad gitu. Nah, yang nanti tambah nggak enak lagi kalau ternyata saya kasih surat akadnya dan dia nggak paham kok diimplementasikan sendiri dan akhirnya bermasalah yang dibawa-bawa saya. Wah, ini surat akadnya sudah minta dari bisyarah loh. Nah, bisa jadi karena apa? Karena dia nggak paham hanya literasi secara tulisan di surat akad. Surat akad itu juga sesuatu yang penting gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memahami akadnya. Jual beli itu penting. Harusnya ada surat akadnya apalagi yang tempo. Tapi bukan tentang surat akadnya karena yang membuat dia sah atau tidak itu bukan surat akadnya tapi ijab kabulnya. Nah, jadi dua-duanya itu penting harus dijalankan dengan baik. Nah, mengenai sirkah yang berujung musibah ini, ya kemungkinan besar kalau semua yang di sini mengikuti ini pebisnis. Jadi menurut saya setuju sama Kang Dewa. Kalau bisnis mau gede, itu memang nggak bisa sendirian. Bahkan kalau kita mau lebih dahsyat lagi itu idealnya memang kolaborasi. Nah, cuman kolaborasi itu melakukan kerjasama yang memang ada akad-akadnya. Nah, secara fikih itu sebenarnya juga ada kaidah-kaidahnya sendiri. Sedangkan kerjasama itu memang nggak selalu syirkah ya. Nah, tapi kalau dia mempertemukan antara pengelolaan dengan permodalan, nah itu memang harus syirkah. Nah, kemarin kan juga beberapa kali juga Kang Dewa udah cerita kan, beliau memang banyak melakukan syirkah, bahkan dulu bisnisnya totally 100% syirkah. Nah, yang mana juga tidak pasti berakhir profit gitu loh. Kan Kang Dewa sudah pernah cerita ya Kang ya, minus atau ruginya sampai 2,4 M gitu kan. Itu maksud saya sudah sekali berkang dewa gitu. Jadi memang kita tidak bisa menjamin bisnis itu pasti untung gitu. Dan Kang Dewa juga menyampaikan itu nggak totally salah rekannya. Karena memang kita sendiri itu punya kelemahan atau kekurangan. Yang mana memang semua itu menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi di waktu-waktu ke depan. Nah, masalahnya yang terutama adalah ilmunya punya apa enggak gitu. Yang pertama yang harusnya dipahami itu tentang akad, akad. Karena itu perkara pokok. Masalahnya belajar akad itu enggak simpel. Kita nggak diajarin, yang diajarin akad tuh kayaknya cuma akad nikah gitu loh. Akad-akad lainnya suruh belajar sendiri. Nah, masalahnya kita kalau nggak ada yang ngajarin, nggak belajar gitu. Yang mana harusnya mencari ilmu di majelis ilmunya langsung. Nah, makanya kenapa di sini juga tadi diinformasikan sama Kang Dewa, insya Allah Bisyaro sendiri itu akan mengadakan forum namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Itu 3 hari. Belajarnya itu di sini alhamdulillah ada beberapa, Sam Yusuf udah ikut, Pak Dedi Wahyudi sudah ikut. Ya, Kang Dewa juga yang Spasi 5 kemarin full dari pagi sampai sore. Nah, itu pun belum tentu ada jaminan udah langsung paham gitu. Apalagi yang nggak belajar. Tuh. Dan di dalam syirkah selain berbicara tentang akad nih juga yang penting nih harus punya ilmu bisnis.
bagaimana bisa menjalankan bisnisnya yang bertujuan untuk mendapatkan profit gitu loh. Makanya kalau Anda ingin bisnisnya punya bisnis syariah, itu ilmunya tetap harus dua, ilmu syariah dan ilmu bisnis. Nggak bisa dinafikan salah satunya. Nah, insya Allah sebenarnya spasi itu juga berbicara tentang kedua hal tersebut. Apalagi ya, setelah saya jalani beberapa waktu ini mengedukasi sirkah, itu memang tentang sirkah sama literasi finance itu memang gandeng itu. Sirkah itu apa namanya, sama finance itu gandeng dia. Makanya kalau orang bersirkah nggak ngerti finance, dedel duel itu. Nah, padahal ilmu finance itu adalah ilmu umum, begitu kan? Ilmu yang umum. Jadi kalau diperlukan ya harus kita pelajari. Jadi syariah itu tidak punya ilmu keuangan. Makanya dikembalikan kepada kemampuan akal manusianya. Nah, itu gambaran awal, Kang Dewa. Mungkin kalau mau spill-spill contoh kasus gitu kan, yang banyak sudah terjadi, ya, dan apa namanya, ya alhamdulillah ya, Bisyarah ini memang lembaga konsultan bisnis syariah yang mana kami sudah banyak membantu memperbaiki sirkah. Jadi sirkahnya tadinya nggak sah, amburadul diperbaiki, atau mendampingi penyelesaian hubungan kerjasama, salah satunya sirkah gitu. Nah, makanya jadi kalau konsultan itu kan pengertian lainnya koncone wong kesulitan. Nah, jadi kami ini temannya orang-orang yang kesulitan. Jadi mereka yang datang ke kami itu kondisinya kesulitan, bermasalah. Makanya perbendaharaan masalah kami itu sudah banyak. Jadi kalau tahu, oke, masalah Anda apa? Kami udah tahu ini caranya begini, 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 begini. Nah, makanya memperbanyak ilmu itu penting dan datangilah majelis-majelisnya. Begitu kan, Dewa? Spill-spill awalnya. Siap. Oke, jadi teman-teman gitu ya, banyak yang mereka tuh bermasalah dalam syirkah itu salah satu penyebabnya adalah karena akad yang tidak jelas, ya, sehingga menyebabkan ujungnya tuh ya amblas gitu ya. Dan juga dari pemahaman finansial yang buta ya. Nah, Jadi penting ngomongin itu. keuangan nggak paham, tentang neraca nggak paham, laba rugi nggak paham, cash flow nggak paham, bedanya keuntungan dengan pendapatan juga nggak paham ya. Belum juga mereka menganggap bahwa profit itu adalah sebuah income. Wah, kacau lah pokoknya. Nah, ini poin-poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan sampai kayak begitu. Tadi ngomong-ngomong soal tentang apa sih case study-nya gitu ya. Jadi teman-teman semua gitu ya, saya punya beberapa case study yang ini nanti sebenarnya saya akan sampaikan lengkapnya dan insight-nya pada saat spasi. Tapi setidaknya teman-teman di sini yang nyimak di malam ini ya minimal dapat gambaran lah ya dan pelajaran gitu. Saya akan coba buka slide-nya gitu ya. Nah ini ya. Jadi saya itu kurang lebih teman-teman itu ngalamin kerugian yang tadi sudah sempat di-spill sama Sweli adalah 2,4 miliar gitu ya. Ini ketika waktu itu di saya bisnis sewa busana pengantin gitu ya. eh, Rugi 100 juta gitu ya. Kenapa? Karena tadi sekali lagi saya gak pernah langsung tiba-tiba menyalahkan partner saya. Pada dasarnya semua kesalahan itu ya salah kita juga gitu. Ini poin penting tentang responsibility ya. Sama kayak ketika saya punya hutang dulu kerugian, kalau ngomongin soal tentang kerugian, sebenarnya salah yang nipu 7,7 miliar. Karena bukan tanggung jawab saya, gitu kan. Tapi balik lagi, saya termasuk yang memang secara kalau ada permasalahan tuh take responsible, ya ownership terhadap sebuah permasalahan, maka kadang jadi ketempuhan kalau orang Sunda bilang ya. Jadi awalnya bukan salah kita, malah jadi kenanya gitu ya. Nah, akhirnya saya balikin. Nah, bahasanya tuh dulu aja yang itu kerugian orang lain, saya waktu itu ya niatinnya ya niatin sedekah aja jatuhnya mah. Karena pada dasarnya bukan bukan niat bukan kerugian yang harus saya tanggung gitu. Nah, dalam hal syirka ini yang saya cantumkan di depan gitu ya. Itu waktu itu kondisinya adalah saya berbisnis ya berpartner dengan seorang kawan ya. Saya investasi di dalam proyek dia, tapi saya tidak melihat laporan keuangan terlebih dahulu. Saya tidak melihat kapabilitas dia dalam mengelola bisnisnya. Yang saya lihat hanya sekedar Instagramnya saja, yang saya lihat hanya sekedar ceritanya saja ya. Nah, ini poin. Hati-hati buat teman-teman semua, terutama ketika topinya sebagai investor. Nanti macam-macam ya, ada topi investor, ada topi pengelola gitu kan. Nah, kalau kita percaya cuma sekedar dari cerita orang, katanya semua pengelola akan
apa ya, jual mimpi, jual angan-angan pada saat pitching ke investornya ya. Pasti itu ya, karena kan pengen diinvest. Nah, sialnya begonya gue gitu waktu itu ya, ya iya juga gitu kan, dalam arti cuma ngeliat tampilan Instagram, wih keren ya Instagramnya, wih keren ya, artis-artis sudah pada pakai, influencer pada pakai, tapi ya baik lagi pada saat pengelolaan uangnya ternyata dia tidak mampu melakukannya dengan sesuai dengan harapan, dan akhirnya duit yang saya kucurkan ya tidak sesuai dengan harapan, tidak profit dan hilang gitu. Ini poin nomor satu. Jadi aha momen buat Anda adalah jangan invest ke orang yang memang tidak kompeten dalam pengelolaan, manajemen, operasional dan juga di keuangan. Jangan cuma sekedar ngeliat dashboard, dashboard Instagram saja gitu ya. Itu sekilas saja ya. Kedua, rugi 250 juta ketika saya bisnis platform marketplace digital. Jadi sebelum sekarang banyak platform bertebaran tentang marketplace digital, mungkin teman-teman tahu ada macam-macam lah ya, jualan e-book, jualan e-course, jualan segala macam gitu ya. Ya saya tidak akan mengomentari akad mereka seperti apa ya. Makanya kenapa juga saya bikin platform yang akadnya itu justru akad fix. Ya dia beli sebulan gitu ya, atau setahun, dia mau omset semiliar, 500 juta, terserah dia. Tidak ada revenue sharing gitu kan. Nah, itu kalau saya di platform yang sekarang ada, di Sejoli namanya. Nah, sementara kan platform yang lain kan nggak begitu. Platform yang lain tuh omsetnya, saya misalkan omset berapa, ya dia bakal dapat kecipratan tuh. Tapi balik lagi saya nggak akan ngomongin soal akadnya di dalam kasus kali ini gitu ya. Saya pengen memberikan insight buat Anda, kenapa akhirnya waktu itu akhirnya saya tidak perform bisnisnya gitu kan, dan itu rugi 250 juta. Karena pada saat kita waktu itu investasinya ke orang yang memang secara akses pasar tidak punya, dan secara secara apa namanya marketnya gitu ya, marketnya belum belum aware. Nggak kayak sekarang nih, digital produk mulai muncul nih, orang jualan produk macam-macam gitu ya. Nah, sehingga cost itu terus jalan. Ingat ya teman-teman, gaji itu kan tiap bulan pasti tuh keluar jebret belasan juta, puluhan juta kan. Teng 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 teng, sementara omset underperform ya. Singkat cerita berapa bulan jalan, keluar duit udah banyak gitu kan, omset belum nutup, sampai akhirnya wah ini berat untuk bisa dipertahankan. Akhirnya platformnya sendiri akhirnya tidak perform dan uangnya habis, ya udah selesai saja begitu ya. Karena percuma, daripada dilanjutkan, bisa aja dilanjutkan. Poinnya kalau dilanjutkan itu akan menguras uang saya lagi. Artinya sebagai sohibul mau saya nginjek lagi tuh, dan saya nggak mau gitu. Ini ngelihat track recordnya jelek banget gitu kan. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa balik lagi ya, di sini teman-teman pebisnis, maka core kompetensinya haruslah bisnis ya. Dan karena kalian pebisnis muslim, maka guideline-nya gitu ya, guidance-nya itu harus sesuai dengan kaidah Islam. Nah, jadi dua poin ini harus ada bergandengan. Poin ilmu bisnisnya, poin ilmu syariahnya, ilmu muamalahnya. Dalam hal ini lebih spesifik lagi ilmu syirkahnya. Nah, ketika waktu itu saya tidak paham tidak paham tentang zona perangnya gitu ya. Nah, maka akhirnya amblas. Nah, poinnya buat Anda adalah kalau mau syirkah, pastikan orang yang mengelolanya ataupun Anda sebagai investornya kudu paham industrinya ya. Sekali lagi, ini menjadi hal-hal yang menjadi apa ya, yang berujung musibah di masa depan ya. Kasus yang kedua. Ketiga, ketika saya waktu itu investasi 200 juta di bisnis platform toko online, karena sekali lagi saya suka dunia platform. Hari ini saya punya platform macam-macam ya, ada Sejoli, ada Skill Up, ada Siap Pintar, ada KBM dan segala macam gitu kan. Karena ibaratnya kalau orang bisnisnya properti offline, saya propertinya online gitu kan. Nah, waktu itu saya injek juga tuh jebret 200 juta gitu kan. Dan lagi-lagi saya agak ngecek, ternyata partner saya ini pada saat bikin platform bukan sendirian bikin. Jadi kan kebayangnya tuh dia yang develop gitu ya, dia ngelola, dia ngurusin gitu. Ternyata dia pun ngulikeun deui, nah ngulikeun, nyuruh lagi ke orang. Yang orang itu kan ada kosnya. Orang kosnya ini kan kalau orang IT mah mahal Pak, orang kos orang IT itu wah belasan juta segala macam. Baik lagi sampai mirip sama kayak nomor dua tadi. Dan akhirnya bensin keburu habis, dan saya ngeliat bahwa ini nggak bisa nih kalau misalkan dibiarkan, kalau saya, Kang ini kita butuh bensin lagi nih, wah kagak ada. Ini kemarin aja udah berbulan-bulan bahasnya tuh kita nunggu-nungguin profit gitu kan. Apalagi nanti teman-teman, ini mungkin nanti juga sama Ustaz Fili akan sampaikan bahwa bagi hasil itu harus kondisinya nilai neracanya melebihi modal awal gitu kan. Bukan cuma sekedar ngeliat P&L yang ada di laba rugi gitu. Oh profit. Pas di P&L untung, pas saat neraca awalnya kita invest 200 juta gitu kan. Ada profit nih 20 juta misalkan. Pas lihat neraca ternyata cuma akan 80 juta. Tong maka bagi hasil ya jangan dulu. Karena itu belum waktunya gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan tentang syariat, kadang kita sebagai seorang
pebisnis kagak paham ya. Kenapa kagak paham? Karena kagak belajar kan gitu. Nah, maka pemahaman-pemahaman fundamental yang krusial gitu ya harus benar-benar diperhatikan ya. Dan ini gak cuma sekedar tadi ya. Ini ada yang mungkin komentar tadi juga mengomentari Ustadz Firly sampaikan bahwa akar itu bukan cuma sekedar akar tertulis ya, tapi poin utamanya justru tentang fundamentalnya akan kita pemahaman kita tentang ijab kabulnya. Ya, peruntukan ataupun kata percontohan pemisalan yang paling sangat sering dimudahkan gitu pemahamannya adalah ketika teman-teman menikah gitu kan. Menikah itu ketika orang ijab kabul gitu kan, ya disitulah terjadinya. Walaupun katakanlah surat nikahnya belum keluar gitu ya. Bukan berarti nunggu kalau misalkan surat nikahnya gak keluar-keluar gitu kan, berarti nikahnya gak sah, nggak gitu juga gitu. Jadi poinnya itu justru di ijab kabulnya, di rukunnya itu dan di prosesnya. Nah, maka sekali lagi bukan soal tentang Ustadz minta dong contoh surat syirkah gitu kan. Bukan soal itu. Itu mah bahasanya formalitas lah gitu. Nah, tapi kita tuh esensinya paham atau enggak gitu dengan apa yang kita lakukan dalam syirkah ini. Itu poin nomor 3 ya. Jadi pelajarannya bisa dicatat di insight-nya bahwa jangan pernah investasi di sebuah bisnis, jangan pernah berkolaborasi dengan seseorang yang yang posisinya tuh kita tidak paham zona perangnya, zona industrinya ya. Lanjut. Platform manajemen reseller. Nah, baik lagi saya senang main di platform. Ya, sekali lagi, saya waktu itu invest jojoran ya 20 juta jebret gitu ya. Tapi, nah ini menariknya. Tapi ternyata orang IT-nya, artinya adalah pengelolanya nih. Kan saya sebagai topinya rata-rata case study saya karena saya sebagai sohibul mal kan. Banyak kan sebagai sohibul mal. Walaupun sebagai pengelola nanti saya akan ceritakan tuh kalau di kelas. Ketika saya pengelola tiba-tiba begitulah beginilah macam-macam. Dan kebanyakan yang terjadi di tahun lalu tuh. Posisi dan tanda kutip ditendang sepihak ya, tiba-tiba karena tidak punya power secara legal gitu kan dan segala macamnya. Nah di poin case study 4 ini, poinnya adalah si pengelolanya, orang yang bikin platformnya tidak paham tentang disebutnya bisnis natural dari reseller itu seperti apa gitu. Jadi nggak paham tuh reseller itu gimana sih. Nanti kan ada tiering, ada yang namanya reseller, ada yang namanya agent, ada distributor, itu kan, ada dropship. Proses bisnis prosesnya nggak tahu. Nah maka bikinlah platform yang terlalu complicated, rumit, yang tidak user friendly, yang tidak newbie friendly. Apa yang terjadi teman-teman? Pada saat orang kita jualin, itu challenging banget untuk nge-closinginnya. Pada saat sudah dijualin, mereka tidak repeat order karena mumet gitu. Nah, sementara saya gitu kan sebagai seorang pihak ketiga dalam ini adalah pihak investor, ya gua kan posisi tergantung kalian, tergantung lu kan yang mengelolanya gitu kan. Dan saya ketika memberikan masukan pun, ya lagi-lagi karena dia tidak paham kompetensinya, tidak paham zona perangnya, akhirnya apa yang terjadi? Hilang tuh duit. Itu poin nomor 4. Ini mirip-mirip dengan poin nomor 2 dan nomor 3. Apalagi Kang, banyak teman-teman ya. Platform notifikasi WhatsApp sama juga. Ini kondisinya ketika itu terutama partnernya di sini yang ngerasa, ini menarik. Di case di sini adalah tiba-tiba udahan ketika ketika mendapatkan ROI, ROI gitu kan. Padahal loh kok gini gitu kan. Karena dia tidak paham tentang konsep syirkah. Jadi ketika sudah ROI gitu kan, oke udahan ya Kang loh. Ya kayak gitu minjemnya sekalian gitu kan. Nah ini kan konsep, ini prinsip. Yang namanya syirkah itu ya terus-terusan aja gitu kan. Jangan tiba-tiba mentang-mentang udah platformnya udah jadi, mentang-mentang katakanlah ke guanya udah balik modal gitu kan, ke guanya udah return on investment gitu kan. Tiba-tiba diputus begitu saja seenaknya. Dan saya sekali lagi tipe orang yang kalau udah gini tuh kayak malas ribut lah, gue malas rame gitu kan. Akhirnya ya udah. Dan apa yang terjadi teman-teman semua 300 juta itu yang harusnya tuh balik lagi gitu kan. Ya dia seenaknya aja. Padahal kan harus ini gimana sih konsepnya? Ini gue yang bego atau gimana sih gitu. Dan akhirnya benar-benar gak balik. Nah ini karena apa? Karena partner bahasanya tuh entah itu ngeculasin gue gitu kan. Entah itu yang ngebegoin gue atau gue yang bego beneran gitu kan. Makanya benar tadi kata Ustaz Firly bahwa tidak sepenuhnya salah partner kita, salah partner kita. Bisa jadi itu salah kita sendiri gitu. Mungkin tadi yang tidak paham keilmuannya, tidak paham akadnya, atau tidak mau memperjuangkan. Saya rata-rata tidak mau memperjuangkan ya. 6, nah ini juga ini jadi insight penting. Ketika itu saya waktu pandemi saya pengen nolong orang ya. Yaudahlah, sok sini saya bantu. Nah, ini niatnya udah salah ya, saya bantu gitu. Bantu ya, saya kasih lagi, kasih kasih investasi di angka 550 juta gitu kan. Tapi apa yang terjadi karena orang yang saya invest itu bukan bukan background kuliner gitu kan. Beda dengan saya sekarang ada bisnis di Bandung PT Unabu tuh ada Donatsu, ada Kekisu, Furutsu dan segala macam, Teh Ibu dan lain-lain gitu ya.
Ya itu mereka jalan tuh dengan berapa cabang segala macam punya sendiri semua bahkan gitu kan. Nah ini tuh nggak paham apa yang terjadi. Saya bikin gerobak banyak jeder gitu ya, pokoknya habis 50 juta. Dan apa yang terjadi pas wah ini gak jalan, omset hariannya kacau, dan saya nggak sanggup untuk bisa ngurusin itu semua, dan dia pun akhirnya nyerah gitu kan. Akhirnya apa? Sisa gerobak-gerobaknya saja. Investasi yang di awal kita hajar untuk gerobak dan operasional hilang, dan total kerugiannya setelah dikurang-kurangin semuanya dihitung 550 juta. Nah, ini aha momennya buat Anda adalah baik lagi gitu ya. Jangan pernah berkolaborasi gitu kan sama orang yang nggak paham bidangnya gitu kan. Ya, ini hati-hati teman-teman semua. Kecuali Anda punya kesabaran ya yang memang untuk ngedidik dia, ya mangga aja silahkan gitu ya. Ini juga sama di proyek film, saya hilang 125 juta ya ketika filmnya underperform, untung aja cuma 125 ya. Karena banyak teman saya itu yang main jadi angka miliaran ya. Yang kedelapan, saya pernah bikin event organizer online. Ya waktu itu saya banyak belinya banyak alat-alat gitu kan. Yang setelah diakumulasi semuanya, ternyata kerugian itu setelah ditutup, alatnya dijual segala macam, kerugian di angka 150 juta. Ya. Kesembilan, bisnis kuliner ikan bakar juga sama ini. Ya, saya juga mau percayakan pada orang yang tidak paham, akhirnya 90 juta hilang gitu. Ini poin nanti buat teman-teman semua, buat para pengelola nih. Ini kan kalau di Spasi itu kan banyak kan pengelola gitu ya. Anda harus memantaskan dan melayakkan diri untuk diinvest juga ya. Jangan cuma modal semangat doang gitu ya. 10 project farm order saya pernah bikin ya, itu mah kecil sih ya walaupun lumayan ya 20 juta. Karena waktu itu apa namanya keburu habis bensin sementara timeline melenceng semua. Dan akhirnya udahlah rugi daripada lanjut gitu ya. Proyek produk herbal 30 juta dan masih banyak lagi ya. Karena beberapa yang tidak saya ceritakan. Nah, sehingga totalnya adalah 2,4 miliar habis ya. Dari total 9,8, total 5 tahun ke belakang itu 9,8 miliar saya invest gitu ya. 2,4 miliarnya tuh hilang ya, gak balik. Nah, sisanya gimana? Sisanya alhamdulillah sampai saat ini terus jalan bisnisnya. Bahkan udah mendulang profit banyak juga. Ada yang puluhan juta, ada yang ratus juta, ada yang miliaran. Tapi yang profit, yang positif itu saya gak akan ceritakan. Nanti ceritanya mungkin pada saat di kelas gitu ya. Kenapa itu profit? Kenapa ini kok bisa sustain? Itulah cerita-ceritanya nanti mungkin pas kita ketemu langsung pas kopdar, pas waktu training ataupun seminar ataupun di sekolahnya gitu ya, di spasinya. Tapi poin malam ini adalah saya saja gitu ya, yang sudah ya saya sudah Alang belajar juga melintang. tentang syirkah gitu kan, sudah belajar juga tentang bisnis gitu kan, ada aja kenanya gitu. Apalagi yang nggak belajar sama sekali. Nah ini poin teman-teman semua ya. Jadi saya mengajak teman-teman semua gitu ya untuk hati-hati dalam bersyirkah. Banyak di antara kita poinnya adalah bahwa syirkah adalah solusi permodalan tanpa riba misalkan. Yes, kalau benar ngelolanya, ngejalaninnya ya. Kalau nggak benar, bisa jadi masalahnya lebih banyak kan begitu ya. Nah, maka teman-teman semua silahkan sempatkan hadir nanti di September bulan depan kalau nggak salah ya, kurang lebih 33 hari lagi gitu ya, di tanggal 20 berapa ya? Saya coba lihat dulu. Ini ada kelas spasi batch 6 ya, batch 6. Nah, ini saya izin untuk menayangkannya ke teman-teman nanti sebelum masuk ke sesi Mas Wiri lagi gitu ya. Di mana di sini teman-teman semua eh, akan dikupas tuntas tuh tentang dunia syirkah ya. Saya pribadi insya Allah hadir di sana ya. Karena ini menjadi penting buat teman-teman pengusaha muslim. Nah, ini ya. 24 September by the way, hari pertamanya. 24, 25, 26 ya. 3 hari eksklusif workshop yang mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, profesional ya. Nah ini ya pembicaranya. Insya Allah saya pribadi hadir nanti di hari 1 atau 2 saya lupa ya, nanti cek dulu jadwalnya. Sharing tentang studi kasus saya yang pastinya akan sangat menarik karena saya praktek juga selama 14 tahun ke belakang ya. Ini masalah utama yang sering dihadapi oleh Anda ya. Ya ini pembicaranya di Yogyakarta teman-teman ya. Nah, bahas tentang syirkah, laporan keuangan, feasibility study, sistemasi bisnis, kepegawaian, mindset bisnis, dan lain-lain. Investasinya seperti halnya workshop-workshop saya lain, itu 7,7 juta, tapi ada harga yang harga coret di angka 5,5 juta, tapi biasanya ada harga promo tuh untuk yang ikutan webinar. Nanti kalau mau tahu harga promonya, langsung aja klik daftar sekarang, nanti sama adminnya Bisaro bakal disampaikan ya. Monggo buat teman-teman yang pengen ikutan, pengen belajar lebih serius ya. Nah lanjut lagi Mas, ini kan orang-orang ini seringkali kondisinya tuh menggampangkan akad ya. Jadi bahasanya tuh gini, udahlah coy gampang nanti aja gitu ya. Nanti di tengah-tengah itu justru yang kayak begitu yang masalah tuh. Ada ketemuan-temuan atau cerita-cerita yang serupa yang kayak begitu Mas? Ya, siap.
Sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu chat dari Pak Herman Siregar tuh. Bilangnya SPP-nya banyak juga ya Kang Dewa. Waduh, SPP Kang Dewa banyak ya. Maksud saya, apakah perlu Anda terjadi mengikuti kejadian dari Kang Dewa harus sampai 2,4 miliar agar lebih memahami syirkah gitu. Makanya kalau ada kelas-kelas majelis-majelis ilmunya datangi dulu sebelum action, yang bisa jadi tidak perlu melakukan kejadian-kejadian yang terjadi ke Kang Dewa gitu. Karena bisa jadi memang SPP itu suka mahal begitu ya. Nah, kalau spasi tadi sebenarnya masih terukur. Murah Nah, lah saya segitu mah nambahin dikit Kang. dibandingkan kerugian gede. Ya, nah saya nambahin dikit Kang. Ya, Ini mau nyampein materi sedikit cara bersirkah yang benar. Nah, biar apa namanya bisa sama-sama dipahami. Nah, ini lagi agak. Nah, apa saja sih cara bersirkah yang benar itu? Nah, pertama yang harusnya Anda lakukan ini kepada semua pelaku sirkah ya. Yang pertama yang Anda lakukan adalah memahami dulu konsep muamalah syariahnya. Memahami konsep muamalah syariah yang akan dijalankan karena menjadi tolak ukur halal haramnya investasinya itu atau kerjasamanya itu. Nah, akad sirkah yang dijalankan itu harus sah dan sesuai implikasi. Mohon maaf ya, kejadian-kejadian banyak di luar itu biasanya udah sirkahnya tidak sah, implikasinya juga tidak sesuai. Makanya akhirnya jatuhnya saling menzolimi itu. Dan mohon maaf ya, urusannya itu, mohon maaf ya, urusannya memang dunia akhirat. Ini untuk pembelajaran bersama gitu. Nah, makanya harusnya semua pihak yang bersirkah paham dulu sirkah itu gimana. Dan memang idealnya teredukasi dulu kedua belah pihak itu. Bukan terus cuman ngomong-ngomong gampang lah nanti, oh Allah sama aku masa yang nggak percaya. Gitu kan. Ini loh aku udah bisnis lama kok. Gina, gino, gina, gino. Dan itu kejadian gitu loh. Bahkan bisnis-bisnis yang pakai judul syariah pun itu banyak yang belum sesuai syariah. Saya beberapa kali mendampingi properti syariah. Itu banyak. Memang dia mengusung bisnis developer properti syariah gitu loh. Mengusung bisnis di dunia properti dengan dasar syariah. Tapi setelah didalemin, mewek semua, dedel duel. Dan biasanya juga berpotensi menyebabkan kerugian. Baru deh kalau kayak gitu dia membuka diri mau belajar. Tapi apa ya harus kita sampai menjalani itu gitu loh. Karena memang kalau melihat cuannya bisa jadi menarik ya. Tapi kalau akhirnya terjadi rugi gitu ya sama aja. Nah yang kedua itu sama-sama memahami konsep bisnisnya. Memahami konsep bisnis yang akan dijalankan yaitu dengan mereview proposal investasinya, feasibility studinya, proyeksi bisnisnya dari kerjasama yang akan dijalankan karena menjadi gambaran utama apakah kerjasama itu berpotensi untung atau rugi. Bahkan membaca proyeksi bisnis aja itu butuh jam terbang sebenarnya. Masalahnya investor-investor yang belum paham, belum punya jam terbang itu yang dia lihat, oh berapa nih aku bakalan dapat berapa nih. Padahal kalau perhitungannya salah ya dedel duel. Nah, setelah memahami konsep muamalah syariahnya, ternyata oke, sudah sama-sama paham. Yang kedua juga konsep bisnisnya. Oke, ini ternyata profitable, menarik. Nah, tetap jangan lupa ya, review juga personalitinya. Ini juga penting. Karena banyak ya kejadiannya Kang Dewa balikin 7M-an itu kan sebenarnya bukan kesalahannya Kang Dewa itu. Yang mana Kang Dewa itu memang membantu memfasilitasi hal tersebut, maka orang-orang itu nyarinya ke Kang Dewa. Tapi ternyata orangnya yang melakukan tindakan kesalahan itu ternyata orang lain yang bawa dananya itu. Itu padahal secara personalitinya kemungkinan besar Kang Dewa juga mengenalnya dengan baik loh.
tapi kan belum tentu menjadi jaminan. Apalagi kalau personalitinya dari luar sudah ketahuan jelek gitu loh. Mengetahui personality pihak yang akan menjalankan kerjasamanya, apakah karakter dan track record personalnya baik atau tidak. Ini akan menjadi tolak ukur apakah pelaku investasi atau kerjasama tersebut amanah atau tidak. Ini penting, gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau kerjasama itu cari dulu, tahu dulu track recordnya. Kalau memang mau tambah dahsyat lagi, sudah tahu, wah saya kok dengar yang miring-miring nih ya, tabayunin langsung. Nanti kan dari penyampaiannya kan apa namanya kita akan tahu, oh ini ngomongnya bisa ditangkap nggak gitu. Karena saya juga pernah beberapa waktu yang lalu itu apa ya, memulai menseriuskan sirkah. Lalu saya juga bersirkah itu waktu itu pengelolanya bertiga. Dan banyak teman-teman rekan-rekan saya yang ngingetin, ini si rekanmu yang ini tuh orangnya gini loh. Yang mana saya tadinya nggak tahu. Jadi punya masukan, 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 masukan gini. Tapi karena saya mengenalnya tidak dari jalur itu gitu loh. Dan saya mengenalnya dia belum ada wan prestasi sama saya. Maka saya juga mau ngasih kesempatannya. Tapi teman-teman itu pada ngasih tahu. Nah setelah saya kasih tahu, saya tabayunin ke dianya. Dan dia bisa menyampaikan responnya dengan baik menurut saya. Tapi ternyata juga nggak tahan lama. Nah, cuman nggak ada kejadian masalah, cuman dia menarik diri dari sirkahnya. Nah, ya saya bersyukur gitu loh. Jadi sebenarnya rekan-rekan yang mengingatkan itu pada sayang sama kita gitu loh. Nah, itu juga bisa jadi bahan review. Nah, makanya hati-hati juga mengenai personality ini. Jadi dalam bersirkah sebenarnya tidak semudah itu. Para pesirkah baik pemodal maupun pengelola harus belajar terlebih dahulu dan memiliki ilmu agar tidak salah dalam bekerja sama dan investasi. Yang khawatirnya akan bisa mengakibatkan kerugian dunia dan akhirat. Begitu. Nah, ayo mumpung ya maksud saya sebelum beramal itu berilmu dulu, cari majelisnya. Enggak harus dibisyarah kok. Tapi kalau mau yang komprehensif, insya Allah bisyarah punya wadahnya. Dan belajar itu juga nggak bisa instan gitu loh. Nah, apalagi kalau ternyata belajarnya itu petal-petal ya. Seminggu belajar, terus 2 minggu lagi baru belajar, 3 minggu lagi. Padahal sekalinya belajar cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam. Itu kan takes time banget gitu. Nah, insya Allah di spasi yang akan nanti yang tadi disampaikan Kang Dewa itu 3 hari itu. Jadi seharinya 8 jam itu maka belajar 24 jam gitu dalam 3 hari. Nah, silahkan kalau Anda juga ingin serius dalam berbisnis sesuai syariah, dalam bersirkah, maka datangilah majelisnya itu. Begitu. Begitu kan? Siap. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait permasalahan ataupun topik di malam ini ataupun mungkin apa yang mau ditanyakan tentang spasi boleh juga di kolom chat ya ataupun di kolom komen ya. Nanti coba saya bantu bacakan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari tadi ceritanya gitu ya, kebanyakan sirkah-sirkah yang berujung musibah itu karena lack of knowledge dari kitanya sebagai orang yang melakukan sirkah ya. Mulai Hmm. dari pemahaman tentang sirkahnya itu sendiri, mulai dari tentang pemahaman tentang finansialnya, pemahaman tentang manajemennya, termasuk juga pemahaman tentang partnernya ya. Yang bisa jadi kita waktu dealing itu ya demi bisa deal gitu kan. Pokoknya hajar ya dulu aja Nah, lah gitu kan. biasanya gitu demi deal itu terus udah deh, gampang deh gitu kan. Iya, belakangnya mumet gitu. Makanya penting buat kita teman-teman pada saat making deal gitu ya, pada saat berakad gitu ya, untuk bisa bahas semuanya itu di situ terang-terangan belak-belakan bahkan. Mending puyeng di awal daripada puyeng tengah jalan karena bermasalah gitu. Saya ini testimoni aja buat teman-teman ya. Semenjak saya ikutan spasi gitu ya, eh, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada syirkah yang bermasalah gitu. Karena semua itu jadi lebih clear, lebih apa ya terjelaskan di awal gitu kan. Dan saya punya catatan-catatan akhirnya. Yang kalau dulu itu biasanya catatannya adalah bicara tentang bisnisnya ataupun partnernya, sekarang bicara tentang akadnya gitu ya.
tentang bicara masalah ekspektasinya juga termasuk di dalamnya tuh ya. Ekspektasi lu apa, akan lu apa nih? Bener nih begini, yakin gak begitu gitu ya. Contoh gimana Kang tadinya supaya kebayang. Misal gini teman-teman. Saat saya misalkan katakanlah sebagai seorang investor, Soebul Mal ceritanya nih ya, saya sebagai investor. Tiba-tiba ada orang yang ngajak Sirkah. Kang, ayo Kang, Sirkah misalkan. Oke, apa proyeknya? Katakanlah kuliner gitu ya. Atau apalah misalkan, atau klinik atau apa gitu ya. Nah, akhirnya saya masuk tuh di dalamnya. Di awalnya, ini pelajaran lalu ya, pelajaran beberapa tahun yang lalu. Di awalnya dia cuma ngomong bahwa apa namanya? Ya udah saya butuh duit doang gitu. Ya udah saya invest tuh misalkan 5 juta atau 8 juta atau berapa gitu kan. Di tengah jalan, teman-teman. Nah, ini tengah jalan berarti kan ya. Ada tuntutan untuk meeting mingguan, ada tuntutan untuk promosi rutin. Kang bikin dong konten di Reels, Kang bikin dong di up, Kang gitu kan. Kang bisa gak ketemuan? Lah, bentar, bentar, ini kok jadi banyak tuntutannya gitu ya. Karena dia memanfaatkan topik saya sebagai influencer. Mungkin beberapa di antara kawan-kawan yang bersirkel sama saya pun ekspektasinya adalah pengen dipromosikan, pengen dibantu untuk dipromot. Yang kalau Anda baca red card saya juga lumayan. Sekali Reels itu 25 juta gitu kan. Nah, kalau dengan bersirkel kan, ya masa partner sendiri lu gak naikin, Kang? Lu kan owner juga. Nah, ini kan jadi beda nih. Lu awalnya kan cuma nginvest doang gue. Ini kenapa tiba-tiba ada tuntutan bikin Reels seminggu berapa kali gitu kan, next story berapa kali gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi berawal dari sebuah ekspektasi cuman duit gitu ya. Saya udahlah duit doang. Tengah jalan banyak tuntutan gitu. Nah, ini kan kalau mau gitu ngomong dari awal gitu. Karena kalau kayak gitu bakal beda akadnya nanti. Termasuk juga akad apa nominal investasi saya, termasuk juga bagaimana nanti saya masuknya, masuk bagi hasilnya kan ngaruh ke semuanya. Nah, ini clarity ini menjadi sangat penting, teman-teman. Jadi sekali lagi pada saat bersyirkah gitu ya, supaya tidak menjadi musibah ataupun masalah ataupun polemik di masa depan, pastikan clear di semuanya di awal ya. Nah, ini Mas ada yang nanya tuh di kolom chat, ada rencana ngadain spasi di Jakarta nggak? Nah, itu kalau spasi memang kita khususkan di Jogja, karena acaranya 3 hari, dan sebagian besar memang pembicaranya orang Jogja. Semuanya Jadi sebagian besar kecuali diadainnya gua doang ya. kalau diadainnya di Jakarta itu effortnya lebih gede gitu. Makanya lebih baik pesertanya yang didatangkan ke Jogja. Makanya kalau tagline kami itu kan spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta, Kota Belajar Sirkah gitu. Nah, Iya, memang harus Jogja kami juga fokuskan. Jogja juga nyaman kok teman-teman. Maksudnya tuh Oh, Anda ke nyaman Jogja tuh banget. datangnya nggak cuma sekedar untuk belajar doang sebenarnya nanti. Kalau Anda datang bareng pasangan ataupun katakanlah bareng istri atau bareng suami atau anak itu kan bisa sambil liburan, jalan-jalan gitu ya. Beda dengan mungkin beberapa kota yang mungkin secara suasana nuansa ya nggak cocok untuk belajar dan untuk jalan-jalan gitu, untuk healing gitu kan. Jadi cocok lah. Anda mending merapat aja lah ke Jogja ya daripada nunggu di Jakarta belum tentu ada juga kan. Gas aja ke Jakarta. Biasanya kalau kalau di kota lain itu jatuhnya ODWS, One Day Workshop Sirkah. Jadi Oh, cuman materi Sirkah tok 1 hari. Kalau 3 hari itu kan ada keuangan, ada sistemasi bisnis dan lain-lain. ya, gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Di sini saya coba carikan dulu. Untuk acaranya sering di Jogja, kapan acara di Bandung? Nanya Bandung lagi. Jogja, udah. Saya aja dari Bandung ke Jogja. Udahlah, ikut aja sama kita ya, naik kereta aja. Kak, ada ke kelas online-nya? Nah, tuh ada yang nanya tuh, Mas. Ada kelas online-nya gak? Kalau kelas online kita itu untuk akad-akad yang lain selain Sirka, itu sebenarnya juga dibutuhin. Jadi namanya KBS, Kuliah Bisnis Syariah, itu 6 bulan. Nah, itu pertemuan hanya satu sesi 90 menit. Itu tentang akad-akad yang lain. Nah, itu sebenarnya basicnya di situ, advance-nya di spasi atau di sirkah itu. Nah, cuman kalau mau belajar sirkah ya di spasi itu lebih spesifiknya. Nah, ini pertanyaan juga dari Mbak Diana nih. Punten nanya ada sekolahnya Kang untuk cari investor. Nah, ini mungkin saya coba jawab juga ya. Jadi teman-teman, sebelum nyari investor gitu kan, sebelum nyari investor, justru pantaskan dan layakan dulu untuk diinvest. Ya, itu Ini kadang kita utama. kita ini terlalu ngebet gitu ya, pengen dapat investor, tapi pada saat ditanya peruntukannya untuk apa, mana laporan keuangannya, bagaimana ROI-nya, bagaimana apa proyeksinya, bagaimana nanti perhitungannya, bisnis modelnya kayak apa, blank, ngeheng. Makanya duduk dulu aja 3 hari lah, pembekalan nanti juga investor bakal datang sendiri.
Bahkan bisa jadi Iya. nanti beberapa circle-nya di Spasi ada yang invest ke Anda juga. Karena beberapa juga saya ngeliat kemarin pada saat sebelumnya, nggak semuanya pengelola. Ada juga yang memang topiknya itu investor, cuma pengen tahu gitu bagaimana pengelola itu mengelola gitu. Bisa jadi kan nanti partnership juga di situ. Ya sebenarnya di kami ini alhamdulillah Bisaros juga punya banyak rekanan investor. Hmm. Tapi kami itu hanya akan mereferensikan yang qualified gitu loh. Nah, kualifikasi awalnya paham sirkah dulu apa enggak? Kalau enggak paham, wes lewat aja udah. Mending ya menurut saya jatuhnya nanti jadi jebakan Batman kalau seperti itu. Makanya harusnya memang tentang ilmu itu dulu. Begitu kan? Yap. Nah, ini ada yang nanya juga, boleh gak nih untuk Ahwat? Boleh lah. Mah enggak. Ya, Ada juga kok kemarin yang setiap Ahwat. stasi ada akhwatnya kok. Iya, setiap spasi ada Ahwatnya teman-teman. Ya, bahkan ada seringnya itu suami istri, bahkan akhirnya suami istri terjelaskan akad antara suami sama istri kalau berbisnis bersama ya harus ada akad sirkahnya. Akhirnya kan mereka jadi puyeng itu. Justru itu penting loh buat teman-teman yang merasa dari couple ya. Mm-mm. Couple ya, maksudnya itu barengan gitu, barengan bisnisnya tuh. Itu kudu clear akan tuh, bener tuh. Ya, sekarang baik-baik saja karena Anda sedang bersama ya. Dan kita gak pernah tahu nasib ke depan kayak gimana. Baik, udah terlalu banyak lah cerita orang-orang yang couple ujungnya mumet, Pak. Banyak ya. Yang dia tuh awalnya Iya. ini kisah kawan saya ya. Couple tiba-tiba jeder pisah nih secara rumah tangga. Wah, ini saling gontok-gontokan dan saling ngambil bisnis dan brand masing-masing. Ngeri, Pak. Jadi, wah, sekali lagi kita kan nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Jadi kudu clear juga. Akad nikah ya akad nikah, akad sirkah ya akad sirkah gitu. Jangan, oh tenang kok, saya mau percaya sama istri aku, saya mau percaya sama suami aku, pret. Please, tolong itu clearkan di depan. Saya ada Seclear-clearnya. relasi. Jadi dulu ada relasi datang ke saya itu. Dia itu sebelum sebelum masih waktu kuliah, sebelum nikah, itu udah bikin bisnis bersama. Habis itu setelah saya kuliah menikah, itu sampai punya anak satu, masih jalan itu. Itu mohon maaf setelah itu cerai, itu bisnisnya dibawa istrinya semua. Waduh, udah ya walaupun memang awalan, nah itu ya kejelasan juga penting ya. Awalan itu memang menggunakan dana dari istrinya yang dikasih oleh orang tuanya gitu loh. Wah, itu udah tapi suaminya ikut ngelola sebenarnya. Akhirnya nggak jelas juga mana bagi hasil, mana nafkah itu nggak jelas kan. Iya benar. Ya. Termasuk juga nanti kalau ada partner-partner yang mungkin Anda tuh tiba-tiba dia tuh apa udahan ya keluar gitu kan. Nah, bagaimana hitung-hitungannya tuh ketika sudah sirka kan sirka itu kalau udahan ya udah dibubarin dulu kan. Tidak Iya, langsung pindah ada gitu. prosedural Ada prosedurnya lah pembagian gitu ya. tiketnya. Nah, kadang kita kalau nggak belajar sirkah gitu ya, kita tuh nggak tahu tuh prosesnya gimana, udahannya itu loh. Nah, ini nggak asal gitu. Maka sekali lagi Dan kita kan itu jarang didiskusikan di awal orang mau sirkah kan. bener, karena udah mikirnya tuh positif banget, tidak worst skenario, best skenario Optimis. semua. Kayak ini aja, kayak bakal ini aja. Ini saya ada dua case ya, ada dua case. Brand saya pribadi teman-teman, di tahun ini harinya saya harus matikan. Kenapa? Karena partnershipnya kayaknya udah gak mungkin bisa terus nih gitu. Ini belum saya klaim keluar, belum saya informasikan keluar, tapi udah kemungkinan 95% saya akan udahan gitu kan. Kenapa? Ya tadi hal fundamental yang sifatnya tuh krusial. Kalau saya bicara fundamental tuh biasanya dua ya. Masalah fikihnya, masalah akad muamalahnya sama keuangannya gitu. Kalau marketing, strategi marketing, branding itu malah obrolan, bisa diobrolin gitu. Ini udah beda gitu. Wah, ini isu nih nggak akan bisa lama nih kayak gini. Udah ngobrol akhirnya. Nah, menariknya lagi adalah ketika ngobrol sudah mulai susah ditemuin, sudah bisa ini gimana memanjang, kan? Nah, baik lagi, yang kita di awalnya tuh sudah on the track aja, selalu ada celah-celah. Makanya bahasan saya kemarin waktu di Halakobis Bandung kan selalu ada celah nih gitu. Nah, maka sekarang kita coba cari tahu celah-celahnya apa. Ingat teman-teman, belajarlah dari kesalahan orang lain ya. Jangan cuma sekedar kesalahan diri sendiri. Anda jangan dulu bangkrut baru belajar gitu. Jangan dulu rugi baru belajar. Ini saya kan udah ngalamin rugi nih. Belajar silahkan gitu ya. Cari pelajaran di situ pengalaman dan pembelajarannya ya. Yang Ikhwan dari Bandung berangkat bareng yuk. Ayo gas Kang. Nah ini ya buat teman-teman yang di Bandung buruan sewa mobil bareng-bareng ke Jogja lebih fleksibel nanti makan-makannya, kulinerannya gas ke ini ya.
Oke, udahan itu bagi rugi. Iya, kalau dia paham kan dia harusnya begitu. Bagaimana yang terjadi kalau tidak paham? Tiba-tiba ini kejadian di case saya ya. Ini curhat ceritanya nih. Saya udah ganti rugi tuh. Saya udah transfer 80 juta nih. Ini bulan lalu saya transfer 80 juta menanggung kerugian. Jeder, gas gitu. Partner saya tidak mau. Ini gimana cerita? Di chat saya 5 kali ngechat gak ngebales tuh. Ya Allah ya Rabbi, tapi tiap kali lihat IG story lihat mulu gitu. Ini gimana sih? Ini antara dua nih solusinya nanti kalau udah kayak gini. Ngomongin secara hukum gitu kan gimana? Kedua, apa gue perlu viralin gitu. Karena udah baik-baik aja tetap gini gitu. Ini gimana nih gitu. Nah, hal kayak gini tuh seringkali terjadi tuh teman ketika tidak sepaham. Nah, makanya sekali lagi, nah itu kan terjadi sebelum saya ikutan spasi itu. Makanya sekali lagi di spasi ini akhirnya membuat clarity, checklistan di awal pada saat saya ketemu orang, partnership sama orang, belak-belakannya itu loh. Kalau saya kan sekarang punya tim tuh di bawah saya tuh ada berapa, termasuk salah satunya Kang Asad, itu yang kalau saya gak ke checklist semua dia langsung ngeliat checklistnya, gini, saklek langsung. Oh iya iya iya, kalau kalau nggak usah gitu kan. Kalau iya iya gitu. Daripada nanti tengah jalan akan berujung musibah ataupun masalah kayak begini gitu ya. Oke, teman-teman, kayaknya harus ikutan spasi. Iya, gas lah. Supaya nanti dijawab. Karena di spasi banyak tanya jawabnya dan banyak case study-nya, teman. Jadi case study akan dibuka pada saat di kelas. Karena kalau di sesi seperti ini kan nanti bakal jatuhnya konsultasi ya. Kang, kalau gini gimana? Kang, kalau gini gimana? Justru pahami dulu hukumnya gimana, cara berpikirnya, frameworknya, sirkah itu ada berapa, syaratnya apa, gimana ininya. Nah, nanti kan what if-nya itu tanpa harus Anda bertanya pun, kalau udah paham pasti bisa Anda Yang kerjakan, bisa terjawab. Anda selesaikan. Heeh, gitu. Biayanya berapa? Oh iya, saya belum ngasih tahu biaya potongan ya. Berapa ya? Gue lupa. Berapa sih? Pokoknya biaya normalnya, teman-teman. Kalau ngelihat dari link yang di kolom chat, ini seorang lagi ya, saya share lagi ya. Saya share lagi linknya di kolom chat. Itu di harga 5,5 kalau nggak salah ya. Ada potongan harga kok itu. Diklik aja linknya ya. Nanti akan langsung masuk ke adminnya Bisyaro. Nanti akan disampaikan potongannya berapa ratus ribu atau berapa juta saya nggak tahu ya. Tanya aja lah berapa itu. Yang pasti lebih murah daripada aslinya. Daripada aslinya Boleh, tuh boleh saya sini spilin, Kang. berapa? Daftarnya lewat Kang Dewa malam ini di link itu potongannya sampai 1,5 juta. Jadi cukup Wah, bayar. mantap itu. Mantap tuh teman-teman ya. Jadi totalnya sebenarnya kalau saya coba buka lagi, ntar saya coba buka halamannya ya. Buka halamannya mana tadi? Teman-teman boleh diklik juga supaya bisa baca juga teman-teman ya. Itu di angka 7,7 tuh harga publishnya gitu ya. Biasanya di hari-hari terakhir tuh harga normal tuh ya. Sama kayak workshop saya kan di hari-hari ujung biasanya di harga normal ya. Tapi harga promonya 5,5. Nah ini ya. Nah ini ya 5,5. Kalau Anda berdua 2 juta ya. Nah ini kalau diklik daftar sekarang yang warna hijau, ada potongan berapa tadi Mas? 1 juta. 1,5 juta. 1,5. Jadinya cuma 4 juta aja. Wah 4 juta doang, gas ke bungkus ya. Buat teman-teman semua nih 100 orang yang beruntung masuk ruangan Zoom ya. Barusan banyak yang japri saya teman-teman. Kang saya bisa masuk. Telat lu. Karena kapasitas Zoom cuma 100, lupa saya. Jadi Iya, buat iya, kalian iya. yang sekarang nonton Zoom, kalau mau seriusan belajar tentang syirkah, insya Allah ketemu bulan depan lah ya. Ada potongan harga 1,5 juta tuh, jadi cuma bayar 4 juta doang, 3 hari. Murah teman-teman. Workshop saya tuh 2 hari, 7,7 juta. 2 hari ya, 7,7 juta. Ini 3 hari, 4 juta itu sangat-sangat terjangkau. Ini apa namanya, semi ini ya, semi berbagi. Ini Oke, berarti kalau dua padahal orang berapa? Dua orang berapa investasinya tuh? investasi akhirat ini, Kang. Wah, Bukan ngeri. cuma 2 orang udah 8 juta kan tong nawar. Itu 6 juta dari mana hitungannya? Anda tolong jangan merugikan. Hitungannya itu 4 tambah 4 dikurangin 2 lagi, Kang. Ah, gitu ya. Gak gitu kali. Oke. Ini ada yang nanya studi kasus nih Mas Slamet nih. Cuman jadinya case study nih, apa konsultasi ya. Ah ini mungkin nanti boleh dicurhatkan di pas ketemu langsung lah ya kalau case study kayak begitu ya. Hmm. Perlu gak coach ke depan ada semacam dewan wasit gitu, wasit VAR gitu ya, udah kayak main bola ya. Konflik terkait sirkah gitu ya. Pada akhirnya memang nanti teman-teman, ya Anda perlu bertanya pada dasarnya. Tapi kan bahasanya itu emergensi itu, darurat ini kayak lagi ramai darurat. Darurat itu kalau udah mentok gitu.
Ini kalau misalkan teman-teman itu masih bisa diobrolin, dimusyawarahin sama partner syirkahnya ya obrolin. Tapi ngobrolnya kudu dalam satu jalur, dalam arti sepemahaman. Kalau udah beda, oh udah berantem itu. Nah, makanya kudu di alignment dulu lah bahasanya ya. Oke, belajar ke Jogja sambil kulineran, gas ke, nah kuliner Jogja enak-enak ya. Nah tadi ya, untuk bersyirkah, keuntungan yang dijadikan parameter apa aja ya dari neraca, bukan dari laporan rugi. Maksudnya gimana? Yang dijadikan parameternya dari neraca ya. Oh ini nanya ya. Dibagi hasilnya, Kang Banyu. Dibagi hasilnya tuh nggak cuma ngelihat dari PNL, tapi lihat juga dari neraca. Ya. Detailnya nanti bakal dibahas di bagian sesi keuangannya tuh. Contoh simulasinya ya, karena ada simulasinya tuh. Karena Oke, nggak jadi apa? sebenarnya gambarannya gini, Kang. Ya gimana? Yang dibagi hasil itu adalah untung. Untungnya. Ya, yang dibagi hasil itu adalah untungnya. Nah, kapan sih untung itu? Yang namanya untung itu sebenarnya positioningnya adalah setelah harta atau total harta melebihi Ih, modal. ya. Jadi misalnya modal awalnya 100 juta, kok pas tutup buku hartanya jadi 90 juta, itu namanya rugi. Walaupun dilaba rugi, untung. Gitu loh, karena ada nilai-nilai yang harus di BEP-kan dulu, terutama biaya-biaya. Nah, berarti kan dia kalau rugi, ya nggak ada bagi hasil. Nah, berarti bagi hasil itu setelah 100 juta itu. Nah, itu nanti data itu adanya di neraca, bukan di laba rugi. Begitu kan? Yap, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memerhatikan juga neracanya ya. Surga Dan dan berarti neraka gitu. tadi bertanya tentang apa namanya ada konsultan dan lain-lain, iya. Jadi gini, kami sudah sering memegang jasa laporan keuangan perusahaan Sirka. Dan kami juga di pengawasnya di dalam situ. Yang mana pemodal juga masuk dalam pengawasannya. Nah, itu untuk mengawasi dana itu benar-benar digunakan spesifik untuk sirkahnya. Nah, banyak yang suka itu dipakai untuk urusan pribadi pengelolanya, itu nggak boleh gitu loh. Dan ini beda sama utang bank. Ngawur. Jadi akhirnya habis cash flow-nya, terus tutup bangkrut, dia bilang ya kalau rugi yang nanggung pemodal, wassalam gitu kan. Nah itu jangan juga akhirnya Anda berlindung wahai pengelola dengan landasan kalau kerugian itu yang menanggung investor. Woi, gitu ya. Kalau itu adalah atas dasar kesalahan ente, ya, keteledoran gitu kan, kesengajaan, nggak sebisa semudah itu Kinder Joy. Ya tetap juga harus dipertimbangkan bagaimana apa yang Anda lakukan gitu. Nah, ini banyak kadang ya pengelola itu berlindung atas dalih itu. Itu kan kan dari dasarnya yang kalau rugi kan ini apa investor ya. Ya, ternyata dia niat gitu kan tadi pakai duitnya untuk pribadi lah, terus juga aktivitas yang sudah dilakukan gak dilakukan lah ya. Begitu-gituannya ya. Itu harus dipahami teman. Kami yang sudah sedikit belajar syirka aja masih belum susah siapa lagi tidak belajar. Iya. Sekali lagi ini ranah ikhtiar kita ya teman-teman ya. Ranah ikhtiar untuk apa? Ranah ikhtiar untuk profit karena bagian dari tujuan bisnis adalah profit dan ranah ikhtiar untuk tadi sesuai dengan goal kita, semangat kita adalah mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai kita ini bisnisnya profitnya banyak ya, tapi ya Allah gak ridhoi. Teman-teman mungkin tahu ya sebuah hadis bagaimana sebuah harta itu akan ditanya nanti di akhirat ke cuman eh, dipakai untuk apa gitu ya. Tapi dari mana dia hartanya? Nah, maka kalau misalkan teman-teman itu mendapatkan hartanya dengan cara tidak benar, dalam arti di sini diharamkan oleh Allah gitu kan, bagaimana mungkin nanti ada nilai keberkahan di dalamnya gitu ya. Nah, maka sekali lagi ini bukan soal tentang dunia saja, teman-teman. Ini tentang bagaimana mempersiapkan kematian kita ya. Bagaimana mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti, ikhtiar kita untuk menjalankan sesuai dengan syariahnya ya. Saya banyak kok, saya juga mesti gini. Kang, saya berarti banyak salahnya dong. Sama, saya juga banyak salahnya ya. Saya banyak hal-hal yang memang saya juga salah dan akhirnya saya tobat dan akhirnya saya tidak mengulanginya. Contoh apa? Dulu saya pemain saham, teman-teman. Setelah saya tahu bahwa ternyata saham haram ya di pemahaman kami ya dalam prosesnya tentu ini banyak proses nanti akan saya sampaikan. Ya udah saya nggak main lagi. Makanya saya syirkah. Dalam kehidupan roda kehidupan berputar. Apalagi baru sebulan 2 bulan lalu lah saya main cryptocurrency. Ketika saya belum konsultasi sama guru saya ternyata itu tidak boleh ya.
Saya naruh duit hampir 500 miliar lebih gitu. Profit gede gitu kan. Ya udah ketika tahu haram, ya udah cabut, udah beres, tobat gitu kan. Nah, sekarang teman-teman dalam arti apa? Dalam rangka untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki ke depan supaya lebih baik lagi. Ini bukan soal tentang duitnya banyak, ya. Jangan bangga juga profit besar ya kalau caranya nggak benar. Nah, ini dalam rangka untuk itu supaya bisa memastikan Allah ini ridho dengan apa yang kita lakukan dalam bisnis gitu. Maka yuk sama-sama kita belajar, datang ke forumnya ya. Karena dalam online biasanya akan ada banyak pertentangan perdebatan. Daripada begitu, yuk datang langsung ke Yogyakarta di Spasi tanggal 22 ya sampai 4 20 sampai 24. 22, 24 ya. 24 sampai 26 September insya Allah ya. Beberapa di antara Anda tadi sudah ngabarin akan daftar langsung bareng dengan partnernya. Ada yang lewat chat ke saya. Ada juga kemarin pada saat Haloka Bisnis, Mas. Dia ngikutin saya terus di Haloka Bisnis. Kang, insya Allah saya akan meluncur September di Spasi katanya. Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang semangatnya nggak cuma semangat cuan ya, tapi semangat tentang berbagi apa berbagi kebermanfaatan, keberkahan, ridho Allah dan seterusnya ya. Bener banget, beda antara siap rugi dengan kenapa bisa rugi. Betul ya. Itu poin, ini curhat kayaknya nih. Siap rugi resiko investor, kenapa bisa rugi tanggung jawab pengelola. Bener teman-teman, kayak begitu. Jadi teman-teman harus memahami konsepnya seperti itu ya. Bismillah, semoga bisa berkah. Amin. Ayo Mbak Hesti datang ke Jogja untuk sama-sama belajar tentang syirka lebih dalam ya. Pertanyaannya, ntar syirkahnya sama siapa? Nah, masalah syirkahnya dengan siapa, ini poin yang juga sangat menarik. Pada akhirnya teman-teman, saya meyakini bahwa gitu ya, rezeki itu kan sudah Allah tetapkan ya. Ranah kita kan ranah ikhtiarnya ya. Nah, salah satu bentuk ikhtiar kita adalah memataskan diri untuk nanti ya dikolaborasikan dengan orang. Saya teman-teman, ini menarik, ini fun fact ya. Ini saya gak pernah cerita di luar ya. Saya mungkin cerita ke teman-teman terdekat gitu ya. Partner sirka saya sekarang 3 bulan ke belakang gitu kan. Saya kan tiap bulan tuh bersirka ya. Tiap bulan tuh 1 2 partner baru gitu kan. Itu rata-rata tidak saya sengaja untuk saya pengen sirkah bareng. Sekali lagi, tidak saya sengaja untuk saya sirkah bareng. Terus gimana Kang ketemunya? Tiba-tiba gara-gara saya diundang podcast, terus dia podcast kita ngobrol, terus dia ngerasa bahwa Kang apa yang kamu bilang kayaknya satu value sama saya ya gitu, satu visi kita. Kita ngobrol lanjutan, ngobrol lah di coffee shop gitu kan, kita ngobrol panjang lebar, chemistry-nya nangkep, visinya nangkep, mulai belak-belakan tuh ketika terjadi kolaborasi gimana, ada obrolan lanjutan, baru situ deal ya. Ketika awalnya hanya gara-gara apa ketemu di jalan gitu ya, tiba-tiba pulang umroh bareng gitu kan, ketemu jalan, ngobrol panjang lebar di pesawat, jadi syirkah gitu. Nah, itu tidak disengaja semua. Tapi yang tidak disengaja ini saya yakin itu bagian dari rencana Allah gitu. Malah justru kalau khawatirnya di teman-teman ya, datang ke Spasi ataupun katakanlah ke sebuah forum dengan misi ada pengen katakanlah aku mah pengen dalam tanda kutip nyari investor gitu ya. Malah nanti khawatirnya malah nggak sesuai nanti ya. Udah niatin aja niatnya belajar aja. Niatnya belajar, thalabul ilm gitu ya, dapetin ridho Allah gitu kan, mencari ridho Allah dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri gitu. Nanti mah kalau masalah kayak gitu mah datang sendiri. Saya pribadi bahkan bilang ke Mas Firly gitu ya, kalau ada di antara pengelola yang memang sudah layak, pantas, laporan keuangannya mana saya cek dulu, due diligence gitu, saya yang masuk, saya bilang. Karena saya ada duit nganggur lumayan gitu tiap bulannya gitu. Ya kenapa enggak saya investasi di kalian gitu. Tapi baik lagi, layak ke kaliannya? Jadi belum layak lagi gitu ya. Saya juga gak mau ngambil resiko di situ kan. Nah maka teman-teman sekali lagi, monggo sempatkan datang ke Yogyakarta, belajar naikkan kompetensinya dan kapasitasnya agar nanti sama Allah didatangkan rezekinya dari akhir tidak disangka-sangka, termasuk partner syirkah yang tepat gitu ya. Semoga bisa hadir, amin. Oke, ada lagi mungkin Mas Firly yang mau disampaikan, silakan. Ya, intinya Anda nggak harus melalui jalan yang geronjal dan berbatu itu, dan juga tidak perlu untuk melewati kerugian-kerugian sebesar itu. Ya, kalau memang Anda ingin dari awal berilmu dulu, yang menurut saya itu fokus utama itu ilmu. Jadi bukan tentang ada dananya, bukan tentang ada dananya. Kalau dananya datang dan Anda nggak punya ilmunya, ya dedel duel juga. Kami itu alhamdulillah sering mendampingi Sirka, bahkan mendampingi membuatkan proyeksi Sirka. Itu udah kita buat sepesimis mungkin, dan akhirnya bersirka. Itu juga nggak tercapai yang diharapkan gitu loh.
Dan nggak tercapai yang diharapkan itu bukan masalah pengelolanya yang ngenes, bukan pemodalnya yang ngenes, pengelolanya ngenes. Karena Anda itu nggak digaji ya, itu loh. Nanti pemahaman ini juga penting ini masalah gaji ini karena suka bikin rame. Bahkan alasannya kalau nggak digaji gimana nanti anak istri saya? Ya, yang punya anak istri sih itu kenapa Oke, sirkahnya yang oke. turun nanggung gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, jadi monggo datangi majelisnya terserah di mana. Kalau mau bersirkah cari tapi majelisnya spesifik tentang sirkah ya. Jadi jangan ingin bersirkah yang didatangi, mohon maaf, majelis fikih sholat, yo nggak nyambung, harus sesuai dengan amalannya gitu kan. Nah makanya bisa mendatangi majelis sirkah. Nah salah satunya bisa juga melalui bisyarah di acara spasi ini. Nah khusus untuk yang malam ini melalui linknya Kang Dewa itu potongannya mantap. Silahkan bisa eh, diklik linknya atau boleh sebenarnya malam ini Anda screenshot nanti bisa dikontakkan kepada admin kami untuk mendapatkan harga yang khusus itu. Begitu kan? Oke, siap. Masih banyak, Mas. Jadi teman-teman semua, saya Siap. simpulkan di sini ya. Jadi pada dasarnya sirkah yang berujung masalah atau musibah itu disebabkan tidak lain tidak bukan adalah karena kitanya juga gitu sebagai pelaku sirkah. Kenapa? Karena lack of knowledge tadi ya, karena ketidakpahaman kita tentang sirkah itu sendiri, ketidakpahaman tentang akad, ketidakpahaman tentang laporan keuangan, ketidakpahaman tentang manajemen, ketidakpahaman tentang pengenalan partner gitu kan. Nah, maka tugas kita adalah mengenal dan belajar terlebih dahulu. Dan itu adalah upaya gitu, ranah ikhtiar kita untuk bisa menaikkan kompetensi kita dan juga kapasitas kita. Sehingga nanti pada saat jalanin syirkahnya benar-benar bisa sesuai dengan on the track. Sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, Allah perintahkan. Nggak nabrak sini sana ya. Sehingga berujung musibah gitu ya. Termasuk juga pertanyaan teman-teman yang belum kejawab semua ini, mohon maaf tidak bisa kejawab semuanya di sini teman-teman ya tentang akar syirkah berapa orang itu semua nanti insya Allah bakal kejawab case study insya Allah bakal terjawab pada saat forumnya nanti. Nah maka saya pribadi mengundang teman-teman semua hadir dalam spasi di bulan September di tanggal 24 sampai 26 ya 24 sampai 26 September. Insya Allah di sana pun saya hadir ya nanti teman-teman bisa ngobrol bareng saya langsung bisa case study juga ya kali aja nanti kalau misalkan teman-teman ada bisnis yang bagus, saya juga tertarik bisa juga masuk di sana kolaborasi bareng ya. Itu aja mungkin teman-teman. Mohon maaf jika dalam sesi malam ini ada apa kesalahan ataupun apa hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan karena waktunya sudah jam 21.14 karena kita cuma 1 jam aja ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti pada sesi offline-nya atau di webinar lain yang nanti kita sudah jadwalkan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim dan doa kepada astagfirullahaladzim. Tuhan. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an Terima la kasih ilaha teman illa semua. anta Sampai astaghfiruka wa jumpa atubu di ilaik. webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang, izin Ustaz.